Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online GBDI Mahanaim 5 Juli 2020 pada hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami, Tuhan memberikan kesehatan buat kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu di rumah masing-masing kita juga berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Kami mau bersorak
Haleluya, hanya bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kesempatan ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan juga kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu, sembah dan puji bagi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sembah dan puji kami Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan bagi kami bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh tetap dapat menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan Kau meninggalkan setiap kehidupan kami. Lepas keluarga Tuhan, kami ada Tuhan pada saat ini Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan, menjadi bagi kami semua Tuhan. Dan Tuhan, semua isi firman-Mu Tuhan adalah kata-kata yang daripadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dan urapi setiap kami yang mendengarkannya ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Oleh sebab itu mari kita berikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan sudah pelihara kita semua. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan melindungi kita dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Tuhan begitu memperhatikan setiap kehidupan umat-umatnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik apa pesan Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Kita baca di dalam Amsal 15 ayat 29. Saya ajak saudara-saudara jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama. Amsal 15 ayat 29. 1, 2, 3. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Orang benar yang bagaimana sih? Penilaian yang bagaimana orang benar itu? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, orang benar adalah orang-orang yang menjauhi segala kejahatan, yang menjauhi segala dosa. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kehidupan orang benar. Ya, bukan orang benar itu orang yang suci, orang yang gak mau ketemu orang, bukan. Tetapi firman Tuhan kasih tahu kepada kita semua. Dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu orang fasik itu orang yang kurang percaya. Jangan dipikir kita anak-anak Tuhan, orang yang duduk di gereja, orang yang beribadah setiap minggu itu orang-orang yang imannya penuh, kepercayaannya kepada Tuhan. Belum tentu. Ya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa itu pencemooh? Orang-orang yang suka ngomongin orang, orang-orang yang suka bergosip, yang suka menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Itu orang-orang pencemooh. Dan dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Tuhan itu siang dan malam. Ini jalan orang benar, kehidupan orang benar. Jadi dikatakan doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Ini sama dengan Yakobus 5. Coba kita baca dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kita mau hidup seperti orang benar ini. Kita mau hidup jalan orang benar ini. Karena kita rindu setiap doa yang kita naikkan, setiap pergumulan kita yang kita doakan supaya Tuhan dengar. Ya, supaya Tuhan kabulkan. Itu kerinduan kita semua. Oleh sebab itu kita belajar mengikuti bagaimana kehidupan orang benar ini. Doa orang yang benar dikatakan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa mungkin tidak bisa mengubah keadaan seperti yang kita inginkan. Ya, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu
Sehingga kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang mungkin yang kita alami itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin juga kita sedang berdoa dalam pergumulan masalah kita, dan mungkin badai mungkin tidak cepat berlalu. Seperti kita sekarang ini mendoakan supaya virus COVID-19 ini tetap cepat berlalu. Tetapi kita melihat keadaannya bahkan masih banyak orang yang terkena. Doa kita orang-orang percaya minta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa cepat lalukan badai virus ini. Kita kepengennya cepat. Tetapi kenyataannya yang kita lihat, yang kita alami sekarang ini masih ada. Nah ini kadang-kadang, tetapi di balik ini semua ada rencana Tuhan. Karena rencana manusia tidak sama dengan rencana Tuhan. Di balik ini semua ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita semua, bukan mendatangkan mencelakakan. Tetapi rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan itu apa. Oleh sebab itu kita tetap berdoa, tetapi kita minta kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seperti Tuhan Yesus ketika Dia menghadapi satu masalah pergumulan yang sangat berat. Sebelum Dia disalibkan, sebelum Dia dianiaya, sebelum Dia mengalami penderitaan yang sangat berat, Dia datang kepada Bapa. Dia berlutut, dia berdoa, dia memberikan waktu untuk dia berdatang kepada Tuhan. Dia katakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalukan. Dia kepengennya, dia tidak mau menderita. Kalau bisa Bapa cawan ini Engkau lalukan, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendak-Mu. Segala sesuatu apa yang kita minta, kita harus tutup dengan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kadang-kadang doa kita memaksa kepada Tuhan. Saya menyadari kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kalau bisa cepat Tuhan lalukan badai virus ini. Kita kayaknya memaksa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan biarlah Tuhan memberikan kita semua pemulihan, memberikan kita semua kesehatan. Kayaknya memaksa kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Doa kita kadang-kadang kita memaksa. Tetapi biarlah Yesus mengajarkan kepada kita semua. Bapa, kalau boleh, bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kita belajar semuanya ini. Saya memberikan tema, doa bisa mengubah kehidupanmu, kehidupan kita. Tapi kadang-kadang doa kita ini kayaknya kita lihat itu tidak seperti yang kita inginkan. Kepengennya begini tetapi yang terjadi begitu. Nah ini yang terjadi, tetapi saudara-saudara, bukannya Tuhan itu salah menjawab segala doa-doa kita. Tetapi segala sesuatu itu Tuhan mempunyai rencana yang indah. Ketika kita berdoa, berikan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berikan waktu, mendisiplinkan kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap doa, ketika kita berdoa, pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan kita doakan kepada Tuhan, itu iblis akan menyingkir. Iblis akan lari. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan tolong kita dan iblis tidak akan mengganggu kita lagi. Ini doa yang dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Oleh sebab itu kalau kita datang berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada dua kekuatan yang menarik kita. Ada iblis dan ada malaikat Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh maka iblis akan dikalahkan.
Tetapi kalau kita berdoa cuman kayak basa-basi, iblis akan ketawa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti firman Tuhan tadi. Firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Kita sebagai orang tua, kita mendoakan anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Anak-anak yang hormat akan orang tua. Dan mereka akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, doa-doa kita itu tidak sia-sia. Doa kita itu akan membawa satu berkat yang luar biasa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa sekalipun hidup kita tidak dihargai, umpamanya nih kita ini, kehidupan kita di dalam lingkungan kita ini tidak dihargai oleh teman-teman kita di sekeliling kita. Tapi dengan doa, dengan kita berdoa, kita juga mendoakan teman-teman kita yang lain itu, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang di sekitarnya akan melihat ada satu perbedaan. Ada satu perbedaan yang luar biasa. Saya teringat ada hamba Tuhan, ya waktu itu dia baru selesai sekolah Alkitab, lalu dia mampir ke sini, dia nginap. Dia menceritakan, ini hamba Tuhan laki-laki. Dia mencintai seseorang gadis, satu sekolah waktu itu di situ. Dia sangat mencintai. Mencintai karena apa? Karena kalau lihat ini gadis berdoa, itu berdoa sampai sungguh-sungguh, dia bilang. Sampai dia sujud, sampai kayak cium tanah. Itu doanya itu sungguh-sungguh sehingga menarik dia. Sehingga dia sangat tertarik sama gadis ini. Dia cerita sama saya berdoa tante untuk dia. Saya puasa. Akhirnya ini gadis akhirnya menjadi istrinya. Karena dia melihat ini gadis, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang saya kasih, doa orang benar itu menarik orang, membuat dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu kita kalau berdoa, jangan kita main-main, dan kita doa basa-basi, tapi kita doa sungguh-sungguh. Apapun itu doanya, apapun itu pergumulan kita mau doakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan tadi, tetapi doa orang benar didengarnya, dalam Amsal 15 ayat 29b. Catat baik-baik, doa orang benar didengarnya. Kalau doa kita, mungkin doa pergumulan kita belum dijawab Tuhan, mari kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, doa orang benar akan membawa dampak yang luar biasa bagi sekelilingnya. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai dengan 38. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air itu mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air.
Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Doa yang membuat dampak bagi sekelilingnya, doa yang luar biasa. Ketika Nabi Elia diperhadapkan dengan nabi-nabi Baal, Elia membuat satu parit dengan kayu bakar, tetapi bukan disiram dengan bensin atau minyak tanah. Tetapi mesbah ini, parit ini dipenuhi dengan air. Secara logika, mana mungkin air ini bisa membuat api? Tidak mungkin. Mungkin pada waktu itu nabi-nabi Baal melihat dia tertawa. Tetapi justru yang tidak mungkin ini, Elia memperlihatkan kuasa Tuhan. Elia berdoa, dikatakan, "Ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Saudara-saudara, kita melihat, dikatakan ini doa Elia kepada Tuhan. Dikatakan di cerita dari ayat ini, hanya dia satu yang masih percaya kepada Tuhan. Yang lain sudah ikut-ikut kepada Nabi Baal. Keadaan yang pada waktu itu benar-benar keadaan yang sangat menyedihkan. Sehingga Elia merasa sedih, Elia merasa bertanggung jawab. Dia ingin menyatakan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang benar-benar itu Allah yang ajaib. Saudara-saudara, kita melihat cerita dari ayat ini. Elia memberanikan diri, dia menaruhkan imannya, dia mempertaruhkan bahwa dia percaya Allah yang dia sembah itu Allah yang luar biasa. Dia memberitahu semua yang ada di sekeliling itu melihat. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, doanya itu naik ke hadirat Allah. Allah turun menyatakan kuasanya. Dikatakan di ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Tuhan, dialah Tuhan." Semua orang menjadi bertobat. Ini doa seorang yang takut akan Tuhan, doa orang yang benar di hadapan Tuhan, doa yang membawa dampak akan sekelilingnya menjadi bertobat semuanya. Saudara, pernahkah kita berdoa untuk satu jiwa saja supaya dia bertobat? Pernahkah kita mempunyai satu beban, satu tanggung jawab untuk kita berdoa untuk satu jiwa? Saudara-saudara, ini satu nasihat buat kita semua. Teguran firman Tuhan menjadi satu teguran bagi kita semua. Berapa tahun kita menjadi anak Tuhan? Berapa tahun kita melayani Tuhan? Adakah kita mempunyai beban untuk jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita?
Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan. Mungkin di dalam pelayanan guru-guru sekolah minggu, ada anak sekolah minggu yang sudah lama tidak hadir, yang sudah datang lagi. Mempunyai satu beban untuk mendoakan ini anak supaya dia kembali bertobat. Pernahkah kita mempunyai beban seperti Elia ini? Hanya dia seorang diri yang masih tinggal percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai satu tanggung jawab pada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang sudah berbalik kepada nabi-nabi Baal. Saudara-saudara, kita mempunyai satu tanggung jawab. Mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin ada orang tua kita. Mungkin ada teman, sahabat kita. Pernahkah kita doakan bagi mereka? Saudara-saudara, ini adalah tanggung jawab. Ada firman Tuhan di dalam Yesaya. Kalau kita tidak merasa ada beban, itu darah itu orang akan terbebani dengan kita. Tetapi kalau kita sudah berdoa memohon kepada Tuhan, kalau belum dijawab oleh Tuhan, nanti ada waktunya Tuhan bekerja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kuasa doa dapat mengubah keadaan dan membuat mujizat seperti Elia ini. Elia ini orang biasa seperti kita semua. Tetapi dia mempunyai satu iman yang kuat. Banyak contoh dalam Alkitab. Kita melihat contoh dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah yang berat. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai dia katakan kepada raja, "Ya Tuanku Raja, kalau sekiranya Tuhanku tidak membela aku tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja." Tidak gampang, saudara-saudara, untuk kita menyatakan perkataan ini. Tidak mudah. Pernahkah kita berani untuk menyatakan iman kita dalam keadaan situasi yang gawat? Tetapi kita melihat Sadra, Mesa, dan Abednego. Walaupun dia harus masuk di dapur api, karena hukumannya kalau dia tidak mau menyembah patung raja, dia akan dilemparkan ke dapur api. Secara manusia, dia takut. Dia takut menghadapi itu. Tetapi karena dia memiliki iman yang kuat, hari-harinya dia pelihara iman itu. Dengan apa? Dia berdoa, mendisiplinkan diri, dia berdoa setiap hari. Seperti Daniel, 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dia berani berkata, Sadra, Mesa, dan Abednego, "Walaupun Tuhanku tidak membela aku, Tuhanku tidak menolong aku," dikatakan, "aku tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Yang kusembah hanya Tuhanku, Allahku yang maha besar itu." Saudara-saudara, ini iman yang dipertaruhkan bagi kita orang-orang percaya. Kita tidak tahu situasi ini semakin bagaimana ke depan. Sekarang ini dengan virus corona aja, kita sudah tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita cuma bisa beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang saya kasih, kita mesti banyak berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kalau kita tidak pelihara iman kita, bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang makin sulit? Oleh sebab itu, marilah kita mau tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita melihat
bahwa doa-doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, kita inginkan supaya doa itu Tuhan jawab, Tuhan dengar. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1, Timotius 2 ayat 1 dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bukan berdoa untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita mendoakan bagi teman-teman kita mungkin yang perlu didoakan. Bagi hamba-hamba Tuhan kita perlu doakan. Bagi setiap orang mungkin ada di sekeliling kita yang kita perlu doakan. Itu menjadi doa syafaat kita. Dikatakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk semua orang yang ada di sekeliling kita ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih, pertanyaannya, mengapa seringkali kita sukar untuk berdoa? Seringkali kita malas berdoa. Jawabannya, karena kita menganggap bahwa doa itu kita bisa tunda. Seringkali kita menunda-nunda. Nanti saja dah, sekarang ini aku lagi sibuk. Nanti dah, akhirnya sehari lewat. Besokannya begitu lagi. Akhirnya, karena sudah terbiasa, berhari-hari lewat itu waktu untuk kita berdoa, jadi sudah terbiasa untuk tidak berdoa. Firman Tuhan katakan doa itu seperti nafas kita. Kalau kita berhenti berdoa, berarti nafas kita berhenti, mati. Mati rohani. Bukan mati secara tubuh, tapi mati rohani. Kalau sudah mati rohani, saudara-saudara, sulit untuk dibangunkan kembali. Masih muda orang yang belum bertobat, kita ajak dia untuk dia datang kepada Tuhan, itu masih lebih mudah daripada orang yang sudah sekian lama jadi orang Kristen, lalu lemah imannya dan dia undur dari Tuhan, untuk dia kembali itu lebih sulit. Karena dia akan mengatakan, aku udah tahu, aku juga dulu rajin ke gereja, aku juga dulu jadi pelayan Tuhan, aku juga dulu begini, dulu. Tetapi sekarang bagaimana? Banyak orang Kristen yang sudah mundur dari Tuhan, kita ajak kembali itu sulit, saudara-saudara, sulit. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mundur lalu kita tarik lagi, sulit. Udah cukup dah. Udah cukup melayani. Pusing melayani. Dia katakan, sulit. Oleh sebab itu kita yang sudah menjadi pelayan Tuhan, kita mau jaga baik-baik. Pelihara baik-baik. Memang kadang terjadi gesekan-gesekan. Ini ujian bagi kita. Supaya kita belajar merendahkan diri. Supaya kita belajar saling mengerti satu dengan yang lain. Kita belajar saling menghormati satu dengan yang lain. Belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Ini adalah sekolahnya Tuhan. Kita sekolah ini tidak dapat di sekolah Alkitab. Tetapi ketika kita melayani, ketika kita berjemaat, kita sedang menggembalakan satu jemaat. Ini sekolahnya Tuhan. Sekolah rendah hati, sekolah saling memaafkan, sekolah saling mengampuni, sekolah saling menghargai satu dengan yang lain. Ini sekolahnya Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita bisa melewati ini semua, sungguh luar biasa. Dikatakan kita ini seperti bejana yang sudah dipoles oleh Tuhan, yang sudah dipoles dan menjadi satu bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ini sekolahnya Tuhan. Kita ini sedang dipoles.
Mungkin ada batu-batu kerikil di dalam bejana itu, Tuhan akan buang. Batu-batu kesombongan, batu-batu iri hati, batu-batu apalagi, itu akan dibuang oleh Tuhan. Karena kalau bejana itu ada batu-batu kerikil, dia tidak dapat dipoles. Menjadi satu bejana yang indah itu harus benar-benar mulus, supaya dipoles, bisa dipoles. Kita ini menjadi orang-orang yang sedang dipoles, masuk sekolahnya Tuhan. Tidak mudah memang, tetapi kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Dengan berdoa, berlutut, kita pakai lutut kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan merubahkan hidup kita menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa suka berdoa? Karena seringkali beralasan tidak ada waktu. Aku masih sibuk. Aku masih bekerja ini. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Yang ketiga, karena kita sudah terbiasa hidup tanpa doa. Seolah-olah hidup kita ini berjalan dengan mulus. Satu ketika kita menghadapi satu masalah, kita tidak akan kuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup tanpa doa sama seperti pohon yang akarnya tidak dalam. Ketika menghadapi angin badai, angin kencang, itu akan terombang-ambing, bahkan bisa roboh itu pohon. Itu iman kita seperti itu. Tetapi kalau kita setiap kali kita mau berdoa, ketika itu masalah itu datang, kita menghadap itu masalah enteng, kita bisa lalui. Lebih berat lagi, dengan doa itu masalah kita bisa lalui lagi. Dengan lebih berat lagi, dengan doa masalah itu akan lewat lagi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu kepada jemaat Tuhan menjadi jemaat yang kuat hari-hari ini. Kita tidak tahu menghadapi hari ke depan itu bagaimana. Sekarang ini aja sudah sulit. Perekonomian sulit. Banyak orang-orang yang sudah susah mencari pekerjaan. Banyak yang di PHK. Sekarang bukan saja orang-orang kecil yang dilanda, tetapi dari orang atas sampai ke bawah sama semuanya. Ini keadaan dunia sekarang ini. Tetapi firman Tuhan katakan ini belum seberapa kejadian ini. Kalau di dalam 2 Timotius 3, itu keadaan manusia di akhir zaman akan terjadi lebih sulit lagi. Kita tidak tahu masalah apa. Ini virus corona ini juga kita tidak sangka-sangka. Tapi firman Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa akan terjadi masa-masa yang lebih sulit, yang lebih sukar lagi. Apa kita bisa dapat bertahan, saudara-saudara, kalau bukan dengan doa, bukan dengan iman kita kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bertahan. Jangan kita pikir, oh aku masih bisa. Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, kita mau pelihara iman kita. Kita mau jaga iman kita. Kita mau pelihara terus doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan bilang, orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang kukasihi akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, tetapi kita mau tetap setia, taat, berharap kepada Tuhan. Itu kunci dari iman, percaya anak-anak Tuhan, supaya kita tidak takut dalam menghadapi masalah-masalah hidup.
Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia memberikan seluruh kehidupannya untuk kita. Walaupun tubuhnya sudah hancur, dia rela. Karena dia ingin kita semua itu diselamatkan. Kita semua itu dipelihara. Karena semua penderitaan manusia kita semua sudah ditanggung oleh dia. Saudara-saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan berikan itu. Hargailah pengorbanan Yesus untuk kita semua. Kita biarlah ingat bahwa dia sangat mengasihi kita. Sangat-sangat memberikan kita keselamatan yang cuma-cuma untuk kita semua. Mari saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Tubuh dan darah Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau terima dengan iman. Dengan iman. Tubuh dan darah Yesus ini akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa dari pengorbanan ini akan bekerja bagi iman kita. Kita mau terima dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bawa kaki Tuhan untuk dapat menikmati hadirat Allah yang bekerja malam hari ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari
Bapa kami di dalam surga, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Dalam jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati kami semua dengan kekuatan Roh Kudus yang berbicara melalui kami. Terima kasih Bapa surga. Kuduskan, layakan hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan, layakan jemaat-Mu yang menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Beri pengertian bahwa menerima tubuh dan darah Kristus berbicara menerima kehidupan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih, kami akan sebentar akan menerima perjamuan kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang kami terima adalah tubuh dan darah Kristus yang bekerja untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, mengalir, 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 dan mengalir, memenuhi hidupku. Kita dengar apa yang Yesus katakan. Akulah roti hidup. Amen. Yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amen. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Amen. Dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar adalah minuman. Mari kita makan bersama. Dalam nama Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan dulu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Kalau siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan kami terima janji-Mu Tuhan, ketika kami terima tubuh dan darah-Mu, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan. Ketika anak-anak-Mu mengalami ketakutan Tuhan, Engkau akan memberikan keberanian dan penolong hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas perjamuan, atas tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin.